Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video ini temanya adalah kriteria Capres PDIP 2024. Masing-masing partai tentunya mempunyai keinginan mempunyai capres yang mempunyai daya tarik untuk dijual kepada masyarakat pemilih. Sampai saat ini, PDIP belum menentukan siapa capres yang diusungnya. Deklarasi Partai Nasdem, Capres 2024 adalah Anies Baswedan. Akibatnya membuat dunia politik di Indonesia bergolak. Hampir semua partai politik yang merapat ke pemerintahan tersentak. Mereka mulai mencari koalisi dan menentukan capresnya. Selamat menyaksikan. Sudah mulai terlihat untuk Pilpres 2024 setidaknya ada 4 poros partai. Poros pertama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Poros kedua Golkar, P3, dan PAN. Kemudian poros ketiga Gerindra dan PKB. Sedangkan poros keempat adalah PDIP Mandiri. Jadi tanpa ada koalisi. Poros pertama, capres yang diusung Anies Baswedan. Poros kedua kelihatannya mengusung capres Airlangga Hartarto. Poros ketiga mengusung capres Prabowo Subianto. Dan poros keempat masih mencari calon yang tepat. Semua poros partai merupakan bagian dari pemerintah, kecuali Partai Demokrat dan PKS. Sehingga mereka masih sangat patuh terhadap ucapan atau sindiran dari Jokowi. Deklarasi Nasdem tentang capres pilihannya membuat Jokowi melontarkan sindiran dalam acara Ultah Golkar. Sindiran ini tentunya ditujukan kepada Nasdem ya. Koalisi pemerintah saat ini tidak berani mengumbar deklarasi Capres 2024 secara terang-terangan, biar mendapat dukungan dan menjaga hubungan dengan pemerintah. Pada intinya, biar tidak direshuffle dari kabinet. Hal ini dibuktikan adanya dorongan agar pemerintah melakukan reshuffle terhadap menteri dari Nasdem. Selain melakukan sindiran kepada partai yang tidak patuh atau tidak loyal kepada pemerintah, Jokowi memberikan angin surga kepada anggota koalisinya yang patuh. Golkar dipuji dan merasa lebih dekat hubungannya dengan pemerintah. Sementara pada acara ulang tahun Perindo, Jokowi juga melakukan dukungan kepada Prabowo bahwa diberi sinyal agar maju sebagai calon presiden atau capres 2024. Ucapan Jokowi untuk Prabowo dapat diterjemahkan dalam beberapa sudut pandang. Setelah pemerintahan Jokowi, penggantinya adalah Prabowo.
secara eksplisit diucapkan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Pada saat ini, Jokowi sedang menghadiri pembukaan pameran Indo Defense 2022 di GA Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jokowi menyatakan memberi restu agar bekas rivalnya itu ikut Pilpres 2024. Pemikiran lain sebagai silaturahmi bertukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Sementara pemikiran yang lebih bijak lagi, ucapan Jokowi merupakan sebuah pujian Jokowi terhadap Prabowo. Dunia politik merupakan arena abu-abu. Kapan saja dapat berubah. Ucapan seorang pimpinan dalam kancah politik didasari kepentingan. Diucapkan mendukung sebenarnya hanya menjaga hubungan agar koalisi partai terjalin secara solid. Apalagi saat ini merupakan tahun-tahun akhir masa jabatan periode kedua. Bagi partai yang membuat deklarasi capres duluan, dianggap merusak soliditas koalisi partai pendukung pemerintah. Sindiran yang dilakukan oleh Jokowi kepada Nasdem benar adanya. Bagi partai yang melawan akan disingkirkan, dan partai yang loyal akan didukung untuk menjaga stabilitas sampai akhir masa jabatannya. Saat ini masih banyak PR yang harus dikerjakan. Ada proyek yang bisa selesai dan ada proyek yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir masa jabatan presiden. Hal ini yang menjadi pemikiran Jokowi dan PDIP. Tentunya mereka akan mencari capres yang dapat menjaga dan meneruskan proyek-proyek era Jokowi. Capres yang mau menjaga dan melanjutkan program Jokowi tentunya orang dalam atau kader partai PDIP, bukan orang dari luar partai, apalagi kader dari partai lain. Jauh untuk disetujui elit politiknya. Kader partai PDIP yang terlihat sudah muncul ada 2 orang, Puan dan Ganjar. Tinggal pilih mana, Puan atau Ganjar. Bisa jadi dua-duanya sebagai pasangan capres dan cawapres. Tinggal dipilih siapa yang capres dan siapa yang cawapres. Kondisi ini terlihat ketika Ganjar diberi sanksi peringatan oleh PDIP karena pencapresannya. Dan Ganjar tidak protes karena sebagai kader partai yang baik. Sementara hubungan antara Puan dan Ganjar akhir-akhir ini kurang kondusif. Hal ini diperlihatkan pada saat Puan dalam kegiatan partai di Jawa Tengah tidak memberitahu dan tidak mengundang Ganjar. Sementara bila saat ini antara Puan dan Ganjar tenang, mungkin sudah ada komunikasi politik antar kader. Mungkin saja.
Ini hanya sekedar pemikiran saja. Semoga pemikiran ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.